Kebijakan-kebijakan pemerintah di masa Orde Baru. Ketika kondisi politik Indonesia mulai stabil, maka pemerintah mencanangkan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan tujuan nasional dalam pembukaan UUD 1945, tujuan nasional di alinea 4. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional, pemerintah Orba melaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang berpedoman pada trilogi pembangunan, yaitu 1. Pemerataan pembangunan dan hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Program pembangunan nasional diatur dalam garis-garis besar haluan negara yang disebut GBHN. Dalam GBHN, perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru dijabarkan dalam Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita ada 2 tahap, yaitu pembangunan 5 tahun atau Pelita dan pembangunan jangka panjang selama 25 tahun. Meliputi bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Kebijakan pembangunan nasional yang pertama ada di bidang pertanian. Pemerintah mengupayakan hasil pertanian meningkat signifikan dengan cara menerapkan konsep revolusi hijau. Ditujukan untuk peningkatan produksi pertanian dan perkebunan dengan menggunakan metode intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian, rehabilitasi pertanian, dan mekanisasi pertanian. Pemerintah Orba menerapkan konsep Panca Usaha Tani dan Sabta Usaha Tani. Konsep ini diperkenalkan pertama oleh Institut Pertanian Bogor pada tahun 1964. Kemudian pemerintah mengembangkan ekonomi pedesaan dengan menunjuk Fakultas Universitas Gadjah Mada dengan membentuk Badan Usaha Unit Desa atau BUUD. Maka lahirlah Koperasi Unit Desa sebagai bagian dari pembangunan nasional. Dalam melaksanakan pelaksanaan revolusi hijau, pemerintah Orde Baru mengoptimalkan peran koperasi tani atau Koperta di tingkat desa. Nama kota diubah menjadi KUD, Koperasi Unit Desa pada tahun 1978, yang hingga saat ini KUD terdapat di hampir setiap kecamatan di seluruh Indonesia. Pemerintah Orde Baru juga mendirikan Badan Urusan Logistik atau Bulog pada tanggal 10 Mei tahun 1967 dalam pengadaan stok beras bekerja sama dengan KUD. Pada masa itu diadakan juga PPL atau Penyuluh Pertanian Lapangan di bawah Departemen Pertanian, ditempatkan di tingkat desa dan bertugas untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan teknologi pertanian melalui penyuluhan. Dengan menerapkan revolusi hijau dinilai berhasil pada tahun 1984 dengan bukti tercapainya swasembada beras. Pembangunan nasional di bidang pendidikan. 3 hal yang patut dicatat dalam bidang pendidikan masa Orde Baru. Yang pertama ada SD Impres, yang kedua program wajib belajar, dan yang ketiga kelompok belajar atau kejar. Pada Pelita 1, program pemerintah difokuskan pada pemberantasan buta huruf. Selanjutnya pada Pelita 2, pemerintah melakukan usaha pemerataan pendidikan. Presiden Soeharto menginstruksikan pembangunan sekolah dasar hingga ke pelosok negeri. Oleh karena itu, pada masa Orde Baru muncul istilah SD Impres, yaitu SD yang dibangun atas instruksi Presiden. Pada masa itu, ribuan sekolah dasar dibangun. Kemudian pada Pelita 5, pemerintah merintis program wajib belajar sampai tingkat SMP. Program ini disebut wajib belajar 9 tahun. Yang kedua, pembangunan nasional di bidang kesehatan. Program pembangunan nasional di bidang kesehatan ada 2 dan masih berjalan hingga saat ini. Program tersebut adalah KB dan Kesmas. Program Keluarga Berencana merupakan program yang bertujuan untuk menekan angka pertumbuhan penduduk di Indonesia. Program ini dicetuskan oleh Ibu Tien Soeharto yang disetujui oleh MPR pada tahun 1968.
Kecamatan. Pada tahun 1970, Presiden Soeharto membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. BKKBN bertugas mulai dari sosialisasi pelaksanaan hingga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjalankan program ini. Sedangkan untuk program kesehatan masyarakat, pemerintah mendirikan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas di tingkat kecamatan. Puskesmas bermula dari konsep Bandung Plan, kemudian didirikan Health Center atau HC. Konsep Bandung Plan terus dikembangkan. Hingga tahun 1967, diadakan seminar konsep Puskesmas. Pada tahun 1968, konsep Puskesmas ditetapkan dalam rapat kerja kesehatan nasional dengan disepakatinya bentuk Puskesmas. Dan pada tahun 1984, dikembangkan Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu. Selanjutnya ada pembangunan nasional di bidang ekonomi. Pada masa Orde Baru menggunakan sistem ekonomi Pancasila yang artinya sistem ekonomi yang berlandaskan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, sumber-sumber ekonomi yang penting dikelola oleh negara itu kesejahteraan bangsa. Beberapa kebijakan pembangunan nasional di bidang ekonomi pada masa Orde Baru adalah peningkatan peran BUMN atau Badan Usaha Milik Negara dan perluasan lapangan kerja. Oke, selanjutnya kebijakan pembangunan nasional di bidang sosial. Salah satunya adalah transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang sedikit penduduk. Kebijakan transmigrasi bertujuan untuk mencapai pemerataan penduduk dan meningkatkan taraf hidup dalam menjalankan program transmigrasi. Pemerintah Orde Baru memindahkan sekelompok penduduk dari daerah Jawa, Madura, Bali, dan Lombok ke Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa pulau lain dengan tingkatan kepadatan yang minim, tetapi memiliki sumber daya alam yang cukup. Nah, teman-teman, itulah kebijakan-kebijakan pembangunan nasional pemerintahan Orde Baru. Semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.